Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam rangka majelis ilmu, dalam rangka kita bersama-sama wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita bersyukur tadi kita diberikan rahmat oleh Allah dengan turunnya hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah, semoga hujan membawa manfaat bagi kita sekalian. Dan salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita suri teladan yang baik, insyaallah mengantarkan kita juga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita mengalami gerhana bulan ya. Tadi di masjid sholatnya. Oh enggak. Udah ada pengumuman. Tadi kita sholat di musola sana ya, alhamdulillah kita laksanakan kalau berapa penjamaahnya dan pahalanya besar insyaallah. Jadi dengar kabar ya, masya Allah. Iya, nggak tahu juga ya. Yes. Tapi kita nggak telat insya Allah. Jadi ada amalan saat terjadinya gerhana. Jadi gerhana ini terjadi sampai jam berapa nanti? 19. Terakhir 3 jam. Terakhir jam 8, 5 jam. Jam 19. 5 jam. 1, 2, 3. 19. Sampai jam 8 terakhir. Mulai jam 15 sampai jam 8. Insyaallah. Jam 8 malam ini. Kalau 16 berapa jam? 17. Ya. Jadi amalan saat terjadinya gerhana apa saja? Yang pertama adalah perbanyak zikir. Alhamdulillah kita barusan sudah zikir al-ma'thurat insyaallah. Ini termasuk amalan ya. Kemudian di sisi lain terjadinya gerhana kita pun dianjurkan untuk apa? Istighfar. Memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan juga saat terjadi gerhana kita dianjurkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, tidak apa di masjid Allahu akbar, Allahu akbar ya, karena masih langka, masih aneh, komat lah. Iya, tidak apa, dia takbir memang. Kita dianjurkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya. Jadi seperti itu. Biasanya pakai pentungan itu ya. Oh, pentongan ya dulu ya. 22.56. Nah, jam 9 berarti. Ya, masih ada waktu kalau jangan mau sholat bisa ada waktu. 22.56. 225 jam 10 Iya. Ini hampir jam 11. Oh, 2256. Iya. Iya, itu. 22.11 itu di Manokwari. Oh, Manokwari. Kira-kira. Jadi tadi perbanyak. Oh, oke, beli 2 apa 1 tadi? Enggak tahu. Oh, katanya 2, apa saya yang salah? Ini apa? Ini 2 ini. Itu 2 ini. Jadi perbanyak zikir, istighfar, kemudian takbir, sedekah dan bentuk ketaatan-ketaatan yang lainnya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Jadi sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang. Jadi bukan tanda gerhana mati, ada yang mati, tidak. Gerhana ini bukan terjadi karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Ya. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Nah, jadi kita dianjurkan begitu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, amalan ketika gerhana ini apa? Keluar mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi panjenengan nanti yang belum bisa ke masjid apa?
Jadi salah satu dalil yang menunjukkan hal ini sebagaimana dalam hadis dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai kendaraan di pagi hari, lalu terjadilah gerhana. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kamar istrinya yang dekat dengan masjid, lalu beliau berdiri dan menunaikan sholat gerhana itu tadi. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat sholatnya, yaitu masjidnya yang biasa dia sholat di situ. Ibnu Hajar mengatakan yang sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengerjakan sholat gerhana di masjid. Seandainya tidak demikian, tentu sholat tersebut lebih tepat dilaksanakan di tanah lapang agar nanti lebih mudah melihat berakhirnya gerhana. Jadi tidak apa-apa tanah lapang atau di masjid. Ya, ini dalam Fathul Bari. Apakah mengerjakan dengan jamaah merupakan syarat sholat gerhana? Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan sholat gerhana secara jamaah bukanlah syarat. Ya. Jika seseorang berada di rumah, dia juga boleh melaksanakan sholat gerhana di rumah. Dalil dari hal ini sabda Nabi, fa idza ra'aitum fasallu. Ya. Jika kalian melihat gerhana tersebut maka sholatlah. Jadi tidak apa ketika melihat lalu sholat. Ya. Dalam hadis ini beliau tidak mengatakan jika kalian melihatnya sholatlah kalian di masjid, tidak, tapi fasallu, sholatlah. Oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa sholat gerhana diperintahkan untuk dikerjakan walaupun seseorang melakukan sholat tersebut sendirian. Ya. Namun tidak diragukan lagi bahwa menunaikan sholat tersebut secara berjamaah tentu lebih afdol, lebih utama. Ya. Kemudian yang ketiga, amalan pada gerhana bulan ini adalah wanita pun juga boleh sholat gerhana bulan bersama kaum pria. Jadi nggak apa-apa ketika ada jamaah dari perempuan. Ya. Dalam satu riwayat dari Asma binti Abu Bakar, ya, beliau berkata, saya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu manusia tengah menegakkan sholat. Ketika Aisyah turut berdiri untuk melakukan sholat, saya bertanya, kenapa orang-orang ini? Ya. Aisyah mengisyaratkan tangannya ke langit seraya berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Saya bertanya, tanda gerhana. Aisyah lalu memberikan syarat untuk mengatakan iya. Bukhari juga meriwayatkan dalam bab yang lain, sholat wanita bersama kaum pria ketika terjadi gerhana matahari. Ya. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan, judul bab ini adalah sebagai sanggahan untuk orang-orang yang melarang wanita tidak boleh sholat gerhana bersama kaum pria. Mereka hanya diperbolehkan sholat sendiri. Jadi tidak apa-apa perempuan sholat bersama. Kemudian yang keempat adalah menyeru jamaah dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Jadi as-sholatu jami'ah, dan tidak ada azan maupun iqamah, tidak ada. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jamaah dengan apa? As-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Mari kita lakukan sholat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul. Kemudian Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Ya, jadi sebentar. Kemudian amalan sholat gerhana, ya, amalan waktu gerhana, terjadinya gerhana yang kelima adalah berkhutbah setelah sholat gerhana. Ya. Disunahkan setelah sholat gerhana untuk berkhutbah, jadi tidak wajib, disunahkan. Ya, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, Ishaq, dan banyak sahabat yang lainnya. Ya. Ada riwayatnya bahwasanya dari Aisyah, beliau menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah. Lantas beliau salam, bangkit dan mengimami manusia, dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau rukuk dan memperbanyakkan rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut, namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau rukuk kembali
dan memperpanjang rukuk tersebut namun lebih singkat dari rukuk yang sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya beliau mengerjakannya seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak usai mengerjakan sholat tadi sedangkan matahari telah nampak. Ya. Setelah itu beliau berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Ya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, kemudian Nabi bersabda, wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah karena ada seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Jadi digambarkan kenapa kok sedikit tertawa banyak menangis. Jadi ketika dipersaksikan begitu dahsyatnya siksaan di neraka, ya, begitu ngerinya siksaan di neraka, niscaya manusia itu mau tertawa itu sangat sulit sekali. Karena membayangkan begitu dahsyatnya. Belum lagi orang-orang kafirnya, belum lagi orang-orang munafiknya, belum lagi para pendosanya dan lain sebagainya. Karena ngerinya kondisi yang terjadi di neraka kelak. Ya, semoga kita termasuk hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwafillah dirahmati Allah, itulah tadi gambaran bahwasanya salat gerhana ya yang kita lakukan ya atau yang mau melakukannya, semoga ini salah satu yang menjadi peredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Akhir-akhir ini kejadian bencana banyak apa enggak? Banyak sekali. Di Lumajang jalan putus. Belum lagi PKN 0 juga ambruk ya. Kemudian belum lagi di Komuter juga terjadi longsor. Ya. Banyak sekali kejadian-kejadian itu ya. Salah satu cara untuk meredam murkanya Allah adalah dengan meningkatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama pada momen ini adalah salat gerhana, bersedekah, beristighfar ya, kemudian melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya masih banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, baik itu baca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang dianugerahkan nikmat, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat.